Makan Pak Bos. Makan dulu. Lagi di mana kita nih Bos? Kita lagi di Easy Peasy di Bangka Raya nomor 107A. Nah, Easy Peasy ini masih punya kakak gua juga. Nah, awalnya tuh bukanya 2020 di Cibubur. Nah, tapi sekarang kita buka cabang di Kemang karena lagi banyak ininya. Nah, ini salah satu makanan favorit gua nih. Apa tuh Bang? Nasi carbonara. Nah, ini salah satu yang si Akbar Rais suka nih. Nih, Akbar Rais yang nggak tahu nih ini mukanya nih. Nih mukanya nih. Nah, nanti dia kesini lagi. Jadi kita juga lagi masih nunggu dia. Siapa tahu nanti kita ajak dia collab sama Opa Basko. Oke, nanti lanjut lagi. Berarti kalau makanan lu kan sukanya itu. Kalau minuman apa biasanya? Aduh, kalau minuman sih kita bukan anak-anak skena ya gitu loh. Kita sih tapi minuman tetap kopi susu lah, ngikutin zaman. Walaupun nanti habis ini kita harus bakar lagi, olahraga lagi. Jadi gitu, nanti kita tunggu aja si Akbar datang jam berapa. Nanti kita ajak dia makan di sini, habis itu kita ajak dia collab sama Opa Basko, sama keluarga Basko. Apakah kita diajak ngedrive sama dia, nanti kita lanjutin. Kita rayu dia Bang. Kita rayu dulu, oke. Lu pada nggak makan? Iya Bang, aman Bang. Lu tuh suka sayur gak sih Bang? Suka. Apa sayur paling lu suka? Lu semua sayur. Semua sayur. Kalau makanan? Daging gitu-gitu? Gue prefer ikan. Lu prefer ikan? Oh. Nah, tapi selama lu di luar negeri gitu dulu, lu masak semua sendiri nggak sih? Insya Allah apa yang bisa kita masak sendiri sih kita masak sendiri, karena mungkin tips juga ya buat lebih hemat sih untuk tinggal di luar negeri dan segala macam. Itu dari SMA tuh emang udah masak sendiri, kuliah masak sendiri. Nah sekarang kan zaman sekarang tuh banyak tuh bumbu-bumbu instan, misalnya kayak ada racik, ada sasa, ada segala macam. Itu udah gampang banget. Karena untuk daripada kita beli di luaran, itu mungkin harganya bisa cuma sepertiga doang gitu sih. Terus kalau misalkan nih, lu lagi kangen nih sama makanan Indonesia, lu better minta dikirimin dari Indonesia, atau lu mampir ke, pasti kan ada rumah makan Indonesia di sana kan? Kalau kita kangen banget ya, kangen banget dalam artian ya yang tadi gue bilang, kalau misal kangen banget kita masak tuh udah gampang banget sekarang. Kayak pernah gue bikin rendang sendiri, itu pernah kan tinggal pakai saset doang, beli daging, santan pun juga kara dan segala macam. Tapi kita nggak disponsor ya. Itu juga banyak di toko-toko Asia gitu. Jadi sekarang kan dunia ini udah gampang lah, pengiriman segala macam, ekspor impor juga udah gampang, udah jadi itu. Tapi ada juga lah kadang-kadang masih kita ke restoran Indonesia gitu. Tapi Bang, gue mau nanya lagi nih, gue nggak tahu ya, tapi kalau di luar negeri katanya memang kalau di luar negeri itu yang paling mahal tuh kalau kita potong rambut ya. Kalau paling mahal ya di luar negeri itu sebenarnya sih kalau kita balikin currency-nya ke Indonesia, semua pasti mahal. Jadi tipsnya sih, kalau yang gue sendiri alamin itu, gue pas di sana gue tetap ngambil part time. Jadi part time kita di sana, karena kan kalau international student itu diperbolehkan sekitar 20 jam untuk kerja dalam seminggu. Nah itu yang kita tabung-tabung. Jadi sebenarnya kalau dibilang living cost di luar negeri itu mahal atau enggak, itu sih sebenarnya sama aja kayak kita living cost kita di Indonesia. Kenapa? Karena ya berapa kita dapat, berapa kita pakai. Dan di sana kan juga rata-rata average gaji mereka kan juga gede gitu. Jadi ya harga gitu seperti biasa aja sih gitu. Tapi kalau memang dibilang agak mahal karena kayak jarang deh barber yang kayak lokalan barber gitu, kayak jarang sih di sana, kayak salon aja gitu. Nah selama lu dulu kuliah di luar negeri Bang, negara mana yang lu pernah kunjungi? Apakah itu stadion atau apa yang tempat bersejarah selama lu di kuliah di sana? Pas kuliah ya? Iya. Kalau kuliah sih gua hampir udah pergi ya macem-macem lah gitu. Tapi emang kalau gue sih emang dari dulu emang karena pecinta bola banget, sampai di sana pun gue tetap nyari stadion bola yang tim lokalannya gitu. Jadi karena gue waktu itu kuliahnya di Perth, jadi gue nyari itu Perth Glory, gue nonton langsung stadionnya sih. Emang bagus sih di luar negeri itu semuanya. Ambience-nya bagus, walaupun sebenarnya
Australian League itu kurang diminati sama orang Australia sendiri ya, karena ada rugby juga mereka atau olahraga lain. Tapi peminatnya tetap banyak juga sih. Halo guys, balik lagi di channelnya Keluarga Baskor sama Nando. Anaknya Nando Basko sama ini Akbar Basko yang mengharap jadi anaknya. Akbar S. Basko ya. Jadi hari ini ya kita lagi berada di soft openingnya Easy Busy Coffee yang kebetulan tempatnya ada di Bangka, nggak jauh-jauh banget dari rumah gue. Ini kayaknya channelnya di take over nih ceritanya Nah, ini nih. kan gue ajarin lu langsung masuk dong. Iya, ini makanya di take over nih Nah, ini ceritanya di take over. nih. Nah, kebetulan hari ini jadi waktu itu gue sempat di Easy Busy Coffee dan gue kesemsem sama satu makanan yang enak banget. Lo tahu kan makanannya? Tahu lah pasti. Masuk dong. Itu namanya tuh ada favoritnya di Easy Peasy juga, namanya carbonara rice. Nah itu yang pengen yang bikin gue pengen datang ke sini dan gue pengen makan itu karena kemarin jauh di Cibubur dan kebetulan sekarang ada di Bangka, gue pengen cobain itu gitu. Nah sekarang sambil nunggu makanannya datang, gue mau sedikit cerita. Pada saat gue pertama kali datang sini, gue lumayan amazed karena yang bisa masuk pintu masuk di gedung ini nggak cuma orang, tapi mobil juga bisa masuk. Iya. Lo bayangin di mana lagi gedung yang bisa masukin mobil ke dalam gedung buat parkir? Gak ada. Nggak ada. Gak ada sih, gue belum pernah Masuk sih. ke dalam di mobil, ruangan ber-AC, di belakang ada parkiran mobil. Jadi mobilnya aja ngerasa eksklusif banget di sini nih. Iya. Gokil. Jadi luar biasa deh pokoknya. Dah, segitu dulu. Ikutin keseruan Keluarga Basko bersama gua Akbar Ais Basko dan Nando Basko. Dan adeknya. Jadi gini nih, kan lu kan orang Minang kan, kita Minang Pride kan, Iyalah. kita kerap Minang Neng, bukan itu Thailand. Kita Minang banget nih, kita orang Padang kebetulan. Kalau lahir di Jakarta. Jakarta, orang tua dari mana Bar? Orang tua dari Padang, di Sulit Air. Di Bokap Sulit Air. bokap Padang. Mau ke Pariama tuh, jadi masih ada keluarganya juga. Emang kita kedekatan keluarga kita ini emang sangat erat gitu, emang darahnya darah Minang. Nah kebetulan kita di keluarga Basko ini kita tuh punya ada konsep kita mau mengumpulkan orang-orang Minang-Minang nih Bar. Wah, bagus. Apalagi dong. yang muda-muda yang berprestasi Alhamdulillah gua masih muda. banget. Prestasi apalagi kan gitu kan. 17 tahun. 18. 18. Dikurang-kurangin. Malah 18 tuaan tahun. gua kayaknya, gua 20, dia 18. Gua 18 tahun kali dua. Emang ya? Iya. Maksud sih? Iya, udah tua gua. Enggak lah, pasti muda. Enggak kelihatan 18, kok. makanya gua selalu 18. Iya, enggak kelihatan kok. Udah kelihatan. Nah. Gua tahun yang ke-18. Jadi gimana nih? Kita ada nggak sih yang bisa kita collab-in? Basically ya, kalau lo mau tahu apa yang gue lakukan, apa yang bisa kita lakukan, karena gue ngerasa, karena gue ditinggal orang tua tuh udah dari umur 22 tahun, 23 tahun, antara 22-23. Jadi gue berkembang sendiri, dan gue menganggap diri gue tuh sama kayak orang-orang Minang yang merantau. Pasti. Gitu loh, jadi pada saat mereka merantau, mereka build sesuatu, mereka bikin kerajaannya sendiri, dan itulah yang sedang gue lakukan saat ini. Kerajaan drifting ya, Iya. lebih spesifiknya di otomotif. Gue lebih spesifik kan di otomotif. Jadi gimana nih? Ada nggak hari bisa gua visit nih sama Babe, sama Dia bilang Bokap? ngomongin collab nanti habis makan. Nggak usah, langsung Nggak aja. boleh, nggak bagus, alurnya nggak pas. Pas Aduh, alurnya. susah banget ya konten kreator baru nih, sorry nih. Ini kan konten kreator baru 2 bulan, yang ini udah udah 5 tahun. Udah alumni jadi konten kreator. YouTube lu emang udah out? Enggak, Belum masih kan? Ada, YouTube masih ada, cuman gue emang udah jarang bikin konten. Makanya, ayo kita bikin konten bareng lah. Ya, boleh. Ntar mau ketemu sama Siapa? calon bokap. Oh, calon Bokap. Siapa tahu dikasih mobil satu, Om. Bisa jadi. Siapa tahu dikasih mobil satu. Siapa tahu kan? Iya. Lo aja dikasih rumah, dikasih mobil. Iya. Saya gue enggak. Kan gua anaknya. Iya. Kan lu Mau belum jadi- mau kan jadi. belum kan? Iya, belum. Makanya semoga nanti harapannya kalau udah jadi Akbar Ais Basko mungkin ya ada kelanjutannya. Amin. Amin. Jadi nanti bahas-bahas collab-nya nanti deh kalau Iya, gitu. benar. Makan dulu, lapar. Ditunggu dulu. Oke. Bang, terus bang, kan anak orang Minang nih. Seberapa Minangnya bang? Aduh, gua juga nggak minang-minang banget nih. Seberapa Minang lo? Seberapa Minang gua? Iya. Kalau gua pulang dari Padang bawain sambal buat di rumah. Sambal mentah loh. Sambal. Oh, cabai giling gitu ya. Cabai giling, bener. Gua seberapa Minang gua bawain cabai giling buat nyokap gua. Ya sama kan? Iya. Juga buat di rumah, buat masak. Makanya, jadi emang kita tuh kalau di Minang ini emang keluarga nomor 1 sih. Tapi bener, kalau ditanya seberapa Minang lo, coba tanya orang-orang Minang yang ada di Jakarta. Kalau ditanya seberapa Minang, kalau sampai dia bawain sambal buat ke rumah,
atau Valid. bawain beras buat ke rumah, valid. Valid banget ya. Nggak perlu lagi di tes DNA ya. Perlu lagi, udah Langsung nggak perlu valid. ditanya seberapa bintang, udah pasti valid. Apalagi kalau dia paling care sama keluarganya. Itu sih valid banget. Nah, tuh. Nah, nih, kan lo kan orang Minang. Apa makanan favorit Padang lo bang yang lo sering makan? Aduh, banyak. Banget. Hampir semua gue favorit. Gue mau cerita ya. Gue tuh kalau pulang ke Padang seringnya gue nggak nginep. Jadi pergi pagi pulang malam. Oke. Selama pergi pagi pulang malam itu gue bisa ke 7 tempat makan. Wow. Sumpah gue nggak bohong. Gue tanya supir gue di sana. Ya lu tahu kan? Tahu lah. Gua ceritain. Kan kita bareng. 7 tempat makan. Dari makanan berat sampai makanan ringan? Dari makanan berat, ringan, Semuanya berat, sedang, berat lagi. Sampai dari asin, manis, Iya. balik lagi ke asin, balik lagi ke manis, ke pedas, bolak-balik aja. Jadi kalau ditanya makanan favorit apa, banyak sekali. Karena memang hampir favorit ya, apalagi di Padang gitu. Tapi yang paling lu pasti akan di pertama apa tuh bang biasanya? Kalau gue ke Padang, yang selalu gue makan udah pasti pertama Lamun Obak, restoran Padang. Soto Garuda loh. Soto Garuda juga udah, ini kan yang pasti, semua Iya, udah, pasti. udah pasti nih. Soto Garuda, pagi sore udah pasti, es duren itu udah pasti. Apalagi? Pagi sore ayam. Ya pagi sore udah tadi ayam. Ya itulah 4 yang udah pasti selalu. Ayam gua pop, ayam pop. Karena di semuanya di Padang sih enak-enak semua makanannya. Cuma Iya, emang gitu. kita pasti punya tempat makan yang kita favoritin Iya, gitu. betul. Enak sih. Kalau di Bukit Tinggi kita makan benteng, Makan ayam ayam pop, pop. udah pasti. Apalagi ya? Ini kalau kayak gini jadi pingin pulang kampung nggak sih bang? Lu bawain 2 ayam nggak? Enggak dong. Kan lu jahat kan? Hah? Lu jahat kan? Ya kan. Dia biasa kalau dari Padang pulang bawain 2 ayam. Yang kali ini gue minta maaf karena gue pulangnya kan kita emang khusus buat ini. Next time lah. Tapi kan katanya adik-adik lu mau ke Padang nih. Rencananya begitu. Rencananya kan nanti kita bisa lah. Kita di sana aja langsung. Wah, ada iklan lewat Iklan. barusan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasa, kan konten kreator biasa ya. Iya dong. Kalau gue kaget kan pemula. Kalau gua nggak kaget. Iya, Gua lu kan langsung udah ajak biasa. ngobrol. Gitu makanya. Harusnya kita diajak ngobrol bang. Heeh. Yang lewat kita diajak ngobrol. Mana udah lewat lagi dia. Bang, gue mau nanya nih bang. Quote of the day dari Akbar Rais. Nah, Ada banyak sih, cuman yang paling penting buat gue kalau lo mau ngerjain sesuatu jangan setengah-setengah. fokus. Fokus ya. Sama kayak main game. Iya. Nggak boleh setengah-setengah. Iya. Fokus. Iya, pokoknya semua segala macam itu kita harus fokus. Harus fokus. Mau kerja fokus, olahraga fokus, makan pun juga fokus. Mau jadi apapun ya jangan setengah-setengah gitu. Jadi ya udah pasti bisa jadi orang lah. Bener nih, ini karena anak-anak zaman-zaman sekarang nih Bar ya. Tapi kan Baru dimarahin dikit udah letoy. oh memang lah. Nah, itu dia gimana sih caranya? Ya itu kan part of dari mental. Tapi kalau menurut gue justru hal kayak gitu itu kan merupakan sebuah kekurangan. Gimana caranya kekurangan itu bisa jadi kelebihan. Ya salah satunya kalau kalian malas, kalian bisa loh menghasilkan uang dari cuma rebahan doang. Tapi gimana caranya? Manfaatkanlah internet, manfaatkanlah sosial media gitu. Ya kan? Ya menurut Jadi gua, mager kekurangan tapi nggak usah iya. mager-mager banget gitu loh. Ada Kekurangan tuh peluang bisa itu ada jadi- ya, gitu iya, ya. Kekurangan bisa jadi kelebihan. Dan peluang itu ada di mana aja. Iya. Berarti untuk collab siap nih bang ya? Gimana? Untuk collab siap nih ya? Oh siap. Oh siap. Iya, Kita tinggal. kita mau jadi Nando clipping point, jadi con gitu. Oh di tengah-tengah itu kan? Iya, di belakang aja. Hah? Kalau di tengah terlalu mudah kan. Oh iya. Kalau di belakang kan Gua belum pernah sih, belum Iya. pernah sih. Kalau naik di driftingin sama Akbar Rais sudah pernah nih. Tapi kalau jadi ininya belum. Tapi kalau ada apa-apa jangan marah. Ya, Dulu. yang penting gua ada BPJS kok. Sip. Aman. Nando, kan nanti kan lu di challenge untuk drifting sama Bang Akbar Rais. Nah kira-kira kalau lu sendiri mau challenge apa Bang Akbar Rais? Pengen Waduh, challenge apa? dia Bola? aduh, apa ya? Main bola pasti gue lebih jago dari Nando. Secara berat badan gue lebih ringan soalnya. Kita nggak boleh body shaming dulu. Ini bukan body shaming. Bukan. Di atas kertas, logikanya. Nggak. Bener dong. Lari pasti lebih kencang yang penting ringan. Kalau misalnya emang iya, coba di komen di bawah nih, siapa nih yang lebih jago, Akbar Rais atau Nando Basko? Gue nih pernah masuk SSB Indonesia Muda, tau nggak lo? Gue pernah masuk SSB Asiop di Lebak Bulus. Ah, siop zaman gue nggak ada apa-apanya Indonesia Nah, Muda zaman lebih kita keren. kan beda. Iya benar. Iya. Ya udah, pokoknya kita nanti bikin collab, kita bikin aja tempur olahraga biar ikut-ikut sama yang lain. Oke. Oke, yuk kita makan. Oke, kita makan dulu kalau gitu.